Selamat malam, Assalamualaikum semuanya kepada Waalaikumsalam partisipan dan warahmatullahi kepada wabarakatuh. Dr. Dani. Salam kenal dok, saya Setiarina. Saya angkatan Salam kenal juga. 2003 dok. Ini saya akan membacakan untuk kurikulum vitae-nya Dr. Dani Prakoso. Beliau adalah angkatan 97 di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian tahun 2009 hingga 2011 mengambil Master of Science di Veterinary Medical Science College of Veterinary Medicine University of Florida. Kemudian tahun 2011 mengambil Doctor of Philosophy di Veterinary Medical Science College of Veterinary Medicine University of Florida di United States. Kemudian sekarang beliau dulu tahun 2005 hingga 2006 bekerja sebagai medik veteriner di Laboratorium Bakteriologi BPPV Regional 5 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Departemen Pertanian Indonesia. Tahun 2007 hingga 2011 sebagai medik veteriner di Laboratorium Virologi BPPV Regional 5 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kemudian tahun 2009 hingga 2018 Graduate Research Assistant College of Veterinary Medicine di University of Florida. Kemudian tahun 2019 hingga 2020 Postdoctoral Associate di Department of Comparative Diagnostic and Population Medicine College of Veterinary Medicine University of Florida. Kemudian sejak tahun 2020 hingga saat ini ya dok, sebagai Postdoctoral Associate di Department of Biomedical and Diagnostic Science College of Veterinary Medicine University of Tennessee di United States. Untuk malam ini Dr. Dani Prakoso akan berbicara mengenai leptospira antara riset dan profesi veteriner. Untuk waktu dan tempat saya persilakan dok untuk dimulai. Oke, terima kasih Dr. Setiarina. Saya izin share. Oke, saya sekarang akan presentasi mengenai leptospira antara riset dan profesi veteriner. Ini leptospira ini bidang yang terus terang saya katakan baru bagi saya karena saya dulu S2 S3-nya sebetulnya bidang virologi. Ya, cuman waktu ambil postdoktoral saya masuk ke bakteriologi dan kebetulan di leptospira, dan karena training saya itu sebetulnya untuk ke mikrobiologi. Jadi untuk pertama kali saya belajar virologi, kemudian ke bakteri. Setelah ini nggak tahu saya belajar apa lagi nanti. Tergantung nanti dapat kerjaannya di mana. Ini saya akan sharing beberapa hal mengenai apa yang kami lakukan di sini, di lab saya, mengenai leptospira. Saya berikan sedikit overview tentang apa yang akan saya presentasikan hari ini. Saya hari ini akan presentasi mengenai riset kami, yaitu penggunaan larva Galleria melonilla, salah satu waxworm, untuk infeksi leptospira. Kemudian pengalaman kami mengenai melakukan sequencing leptospira menggunakan next generation sequencing. Kemudian pengalaman kami juga dalam melakukan perbandingan metode untuk pendeteksian leptospira dari sampel lingkungan. Dan kemudian di bagian kedua adalah peran dokter hewan dalam penanganan leptospirosis. Ya, saya sedikit review mengenai leptospira. Leptospira disebabkan oleh bakteri leptospirosis disebabkan oleh bakteri leptospira. Itu adalah biasanya oleh spesies patogenik leptospira. Leptospira adalah bakteri gram negatif yang dimana berbentuk spirochete tipis, jadi 0,1 sampai 6 hingga 6 kali 20 mikrometer. Sehingga karena ukurannya kecil itu, sehingga dia membutuhkan, apabila kita akan melihat menggunakan mikroskop, itu harus menggunakan mikroskop spesial. Di sini kami menggunakan dark field microscopy. Jadi ini adalah yang akan terlihat di mikroskop, jadi sehingga namanya
Jadi bukan bakterinya kemudian dilihat dengan menggunakan cahaya, tapi cahaya itu akan dipantulkan sehingga yang terlihat di sini adalah ruang gelap, di mana leptospiranya itu akan terlihat seperti cacing kecil, dia berwarna terang, jadi tidak ada warnanya, hanya hitam putih. Ini dengan elektron mikroskopi seperti begini, dia berbentuk coil dan dia itu motil, dia akan bergerak seperti begini, hampir seperti sperma, tapi lebih kecil dan dia berputar. Orang sini, profesor saya di sini bilang itu katanya dia melakukan leptospira dance. Dan itu biasanya kalau kita lihat di bawah mikroskop, wah dia melakukan leptospira dance berarti dia happy. Dan leptospira dia terdiri dari spesies patogenik dan non patogenik biasanya. Kemudian menginfeksi hampir semua vertebrata dan dia cara penularannya biasanya melalui penetrasi lapisan epitel, melalui konjungtiva, rongga mulut, usus genitalia, atau kulit yang melunak. Ini penting juga, kulit yang melunak. Karena seperti kita lihat biasanya kalau banjir, di mana orang suka main air itu, dia kulitnya kan karena kena banjir terus, terendam air, nah itulah leptospira dia bisa masuk dari situ. Kemudian diikuti dengan fase bakteremia hingga 7 hari, kemudian masuk ke hati, ginjal, limpa, saluran saraf pusat, saluran kelamin. Dari situ bisa jadi antibodi dapat terbentuk, kalau terbentuk antibodi. Kemudian bagaimana diagnosa leptospira pada hewan? Biasanya kita bisa lakukan dengan deteksi langsung dengan dark field microscopy seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian immunofluorescence seperti begini. Jadi kita menggunakan semacam konjugat antigen yang terlihat melalui fluoresen. Jadi ini seperti fluorescent antibody teknik. Biasanya mereka yang bekerja di rabies kadang menggunakan teknik yang sama. Yang kita lihat adalah seperti begini. Jadi ini adalah bakteri leptospiranya di sampel. Kemudian dengan menggunakan kultur itu harus menggunakan media selektif. Jadi ada yang kami di sini menggunakan IMJH, kemudian ada yang menggunakan Korthoff, ada yang menggunakan Stewart, Fletcher, ada juga yang menggunakan P80 seperti yang digunakan oleh USDA adalah P80, ada yang juga menggunakan Han media. Tapi satu yang harus diingat dari kultur adalah media selektif, dan juga untuk sampel lapangan biasanya harus menggunakan antimicrobial inhibitor, jadi harus menggunakan semacam antibiotik untuk menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri lain, sehingga leptospira ini tidak kalah tumbuhnya. Kemudian secara molekuler, bisa menggunakan PCR, konvensional ataupun real time, atau mungkin dengan next generation sequencing yang sedang coba kita lakukan. Kemudian secara serologi bisa dilakukan dengan MAT. MAT adalah itu microscope agglutination test. Ini adalah merupakan gold standard untuk diagnosa leptospira secara serologi. Kemudian bisa juga menggunakan ELISA, walaupun banyak masalah di ELISA. Kemudian bisa juga dengan point of care serology test. Ini adalah snap test. Biasanya digunakan di klinik-klinik, mereka menggunakan snap test seperti begini. Kemudian ini kita lihat kalau kami melakukan microscope agglutination test, ini yang akan kita lihat biasanya yang kita lihat adalah gumpalan semacam ikatan antara antibodi dengan antigen atau leptospira dalam hal ini. Kemudian diagnosa leptospira pada hewan. Ini penting juga bagi dokter hewan. Jadi apabila kita lihat di sini adalah yang terjadi pada minggu pertama adalah masa inkubasi. Di sini adalah kita akan melihat leptospira dalam darah. Kemudian setelah itu terjadi febrile illness, semacam di minggu kedua. Setelah minggu kedua, itulah leptospira sudah mulai masuk ke dalam urin, sudah masuk dalam hati, dan juga masuk dalam saluran ginjal dan mulai masuk ke urin. Dari sini kita sudah mulai juga lihat antibodi. Sehingga apabila kita akan mengirim uji sampel untuk leptospira, itu harus dilihat juga kira-kira kita berpikir di mana leptospira itu berada. Jadi kalau misalnya dalam uji darah,
Darahnya itu yang dikirim whole blood, itu biasanya untuk uji PCR atau fluorescent antibody atau immunofluorescence. Kemudian urin untuk uji PCR dan FA, serum untuk uji serologi. Dari sini kita bisa prediksi kira-kira di mana kira-kira fase infeksi dari si hewan itu. Dan kalau saya boleh sarankan, kalau mengirim sampel buat uji leptospira, dikirim semua ini lebih bagus sebetulnya. Jadi kita bisa tahu ada di mana ya leptospira. Karena kalau misalnya kirim sampel hanya darah, kalau dia sudah berada dalam fase minggu ke-5 atau ke-6, susah nyarinya sudah di PCR pun. Itu terlalu kecil. Makanya kadang kalau dikirim sampel dengan uji tambah serum atau urin, itu lebih bagus, kita bisa lihat. Kemudian hewan coba untuk leptospira. Biasanya yang digunakan adalah hamster, Golden Syrian hamster, karena hamster memiliki kemiripan gejala dengan manusia. Kemudian guinea pig dan gerbil juga hewan yang biasa digunakan untuk mempelajari patofisiologi pada leptospirosis akut. Kemudian pada anjing juga kadang digunakan anjing dan primata, tapi itu walaupun dia memiliki gejala klinis yang mirip, tapi sepertinya itu agak bermasalah karena susah menggunakan hewan coba anjing dan primata di sini. Sedangkan tikus dan mencit itu karena dia sebagai maintenance host, dia asimptomatis, jadi agak susah kalau menggunakan tikus dan mencit untuk sebagai hewan coba apabila kita mau melihat bagaimana gejala klinis dari leptospira. Sehingga penggunaan hewan coba, apalagi di Amerika ini, itu kesulitannya adalah biaya pemeliharaan, mahal sekali. Dan juga selalu akan ada komisi etik yang dimana kita harus selalu menjustifikasi kenapa kok kita menggunakan hewan coba itu. Dan itu mereka lumayan ketat di sini. Apalagi kalau kita menggunakan hewan seperti primata ini susah sekali. Ya. Kemudian selain itu mamalia juga memiliki siklus reproduksi yang panjang, sehingga agak lama kalau mau menggunakan hewan-hewan mamalia ini. Kemudian kami mengajukan semacam hewan coba alternatif dengan menggunakan Galleria melonia. Ini adalah waxworm, saya kurang tahu di Indonesia namanya apa, tapi bentuknya seperti begini. Ini mungkin kayaknya buat yang suka mancing-mancing dia tahu. Kalau saya sendiri kurang tahu ini di Indonesia namanya gimana. Keunikan dari Galleria melonia ini adalah dia mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup pada suhu 37 derajat Celcius. Jadi dia bisa bertahan mulai dari suhu 25 hingga 37 derajat Celcius. Seperti kita ketahui bahwa leptospira itu apabila di lingkungan itu suhunya kan sekitar suhu ruang 25 derajat Celcius. 25 atau 29 derajat Celcius. Sedangkan begitu dia menginfeksi mamalia, dia suhunya jadi 30, untuk suhu bertahan hidupnya dia 37 derajat Celcius. Jadi bisa dibilang ini salah satu yang bisa dikatakan ideal karena dia bisa bertahan hidup di beberapa macam suhu. Kemudian murah dan pemeliharaannya relatif mudah. Karena ya ini murah, saya beli cuman $50 dapat 1000 ekor, 1000 larva ini. Dan karena dia adalah termasuk insekta, jadi dia tidak memerlukan proses izin untuk komisi etik di sini. Karena dia tidak masuk dalam kategori yang ada di dalam ICOOK gitu. Kemudian siklus hidup pendek hanya 40 hari, ideal untuk penelitian untuk yang apalagi yang high throughput. Jadi kita lihat di sini fase telur, larva 20 hari, larva 25 hingga 35 hari, larva 40 hari, prepupe sehingga ini yang dewasa seperti begini. Biasanya apabila kami akan melakukan infeksi, yang bisa digunakan, yang cocok, yang ideal adalah nomor 6 ini. Larva 40 hari. Kemudian kadang-kadang nomor 5. Kalau nomor 4 ini terlalu kecil. Kalau terlalu kecil susah, nanti malah ketusuk sendiri. Kalau waktu infeksi. Jadi disarankan memang ukuran yang segini, ya ini. Jadi warnanya dia coklat krem gitu. Kemudian
Galeria melonila ini sudah digunakan sebagai hewan coba dari berbagai macam bakteri, baik gram positif maupun gram negatif, seperti Streptococcus, Staphylococcus, Enterococcus, Listeria, dan kemudian juga dia banyak digunakan untuk pengujian untuk obat-obatan antibakteria, untuk antibiotik. Ini sudah ada beberapa macam penelitian, sudah hampir beberapa ratus penelitian menggunakan Galeria melonila ini. Nah, kemudian yang kami lakukan di sini adalah kami setelah membeli Galeria melonila, kemudian dia harus diseleksi apakah hidup atau mati pada saat datang. Kemudian di sini kami mulai eksperimen pertama adalah dengan menginjeksikan Leptospira dengan berbagai konsentrasi, mulai dari 10⁻⁴ hingga 10⁻⁶. Diinjeksi di posisinya di sini, jadi ini posisi dorsal, jadi ventralnya, jadi kita injeksi dari bagian ventralnya dia, jadi di proleknya dia yang paling belakang, kemudian diinkubasi selama 35 hari. Di sini kami menggunakan yang dikatakan table health score index, di mana kami harus melihat mulai dari aktivitas, pembentukan kokun, kemudian melanisasi, dan survival. Melanisasi ini adalah suatu hal yang penting bagi larva ini karena itu adalah tanda bahwa dia terinfeksi. Jadi itu adalah reaksi imun dari larva Galeria melonila ini. Adalah melanisasi ini. Kemudian di percobaan kedua, kami menggunakan Leptospira juga. Isolat yang kami gunakan, saya lupa bilang kalau isolat kami gunakan, kita menggunakan 2 isolat. Satu isolat Interrogans copenhageni, satunya lagi Biflexa serovar patok. Jadi Interrogans itu adalah dia itu yang versi yang patogenik, yang Biflexa itu versi yang non patogenik. Jadi kita membandingkan antara patogenik dan non patogenik di larva ini. Kemudian kami gunakan yang di sini adalah Leptospira, dua-duanya itu di konsentrasi 10⁻⁶, termasuk konsentrasi tinggi, sama diinjeksikan, kemudian diinkubasi selama 4 hari. Setelah itu kemudian setiap dalam 5 jam, 24 jam, 48, 72, 96 jam setelah infeksi, kami lakukan koleksi dari hemolim. Hemolim ini bisa dibilang adalah semacam darahnya dari larva ini. Kemudian kami juga koleksi dari seluruh tubuhnya dia. Di situ setelah itu kami melakukan uji PCR dan juga kultur bakteri. Sekarang kita lihat di hari pertama. Yang sebelah kiri atas ini adalah yang diinfeksi dengan Leptospira yang patogenik, jadi yang Interrogans serovar copenhageni. Kita lihat ini ada mati semua, jadi warnanya kok mati, dia warnanya hitam kayak gini. Ini melanisasi. Ini masih ada hidup satu. Nah, kemudian yang ini yang dengan Biflexa, jadi yang non patogenik, yang serovar patok. Dia masih hidup, cuman kita tahu dia sudah mulai melanisasi di sini, dark spot ini. Dia artinya dia sudah mulai mendeteksi ada suatu infeksi dari sini. Kemudian yang C ini adalah dengan negatif kontrol, dan juga D. C ini adalah yang kami berikan hanya media, dan D ini yang tidak kami berikan perlakuan apapun. Nah, dari sini juga ada terefleksikan di health score index-nya. Kita lihat di Copenhageni kematian hari pertama sangat tinggi, kemudian dia mulai stabil, dan the patok itu kita lihat terjadi sedikit health score index-nya mulai turun, dan kemudian tapi dia tidak sampai menimbulkan kematian yang banyak. Begitupun juga di survival analysis, kita lihat bahwa di hewan yang diinfeksi dengan isolat yang patogenik, kematiannya tinggi. Jadi dia di bawah, survivalnya di bawah 50%. Kemudian dengan real time PCR test, di larva yang diinfeksi dengan Leptospira biflexa yang non patogenik, kami bisa mendeteksi DNA dari
leptospira di sampel yang seluruh tubuh dan di hemolim di semua waktu pengamatan. Sedangkan di larva yang diinfeksi dengan Leptospira interrogans, jadi Serovar Copenhagen ini jadi yang patogenik, kami hanya bisa melihat hanya jam kelima dari hemolim, tapi dari seluruh tubuh kami bisa mendeteksi DWN dari jam kelima hingga jam ke-96. Hanya saja pada saat kami melakukan kultur, kami hanya dapat mengisolasi Leptospira dari jam kelima. Itu yang hanya itu yang tumbuh, yang lainnya nggak bisa tumbuh. Jadi kesimpulannya dari sini adalah biolarva Galerial melonella ini mereka rentan terhadap infeksi Leptospira patogenik dan relatif resisten terhadap Leptospira non patogenik. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa larva ini memiliki potensi untuk digunakan sebagai hewan coba untuk mempelajari virulensi Leptospira. Karena kita tahu dari Leptospira itu memiliki virulensi yang berbeda antara spesies yang berbeda pula. Selain itu juga untuk memulihkan virulensi dari bakteri Leptospira dalam uji tantang. Karena Leptospira itu apabila kita tumbuhkan berkali-kali di media biasa, dia akan kehilangan virulensinya. Sehingga harus kita pulihkan kembali virulensinya. Biasanya yang digunakan itu adalah Golden Syrian hamster, jadi diinjeksikan ke Golden Syrian hamster, kemudian diambil dari situ lagi. Jadi dia kemudian diisolasi kembali, jadi itu kita mendapatkan virulensi kembali dari Leptospira. Tapi menggunakan Golden Syrian hamster kan terlalu mahal juga. Jadi kita coba apakah bisa digunakan si Galeria melonella. Oke. Sekarang saya bicara mengenai hal lain lagi, yaitu Leptospira sequencing menggunakan next generation sequencing. Saya memperkenalkan ini adalah satu metode untuk sequencing yang berasal dari Oxford Nanopore Technologies, namanya platform yang kami gunakan adalah Minion. Bukan Minion yang ini loh ya. Minion lain lagi, Minionnya kayak gini. Ini Minion lain lagi yang ini. Nah, ukurannya kecil, jadi memang ukurannya sebesar tangan saya ini, dan kemudian kita bisa melakukan DNA dan RNA sequencing, dan bagusnya dia bisa menghasilkan DNA yang ultra long reach di atas 4 mega base pair, dan itu secara real time. Kita bisa lihat hasilnya di komputer secara real time. Cara kerjanya adalah dia akan mendeteksi gelombang elektronik, sehingga apabila molekul DNA atau RNA melewati si lubang nano ini, dia akan memberikan suatu menyebabkan perubahan gelombang elektronik. Ini yang akan dideteksi oleh si nanopore ini. Dari situ dia akan diterjemahkan menjadi susunan asam dan basa. Dan perusahaan ini mereka lumayan berambisi ya pada saat itu. Saya ingat dia ingin menyaingi Illumina. Illumina itu kan bisa dibilang semacam gold standarnya untuk sequencing, karena dia banyak sekarang orang pakai Illumina, walaupun gold standarnya sebetulnya Sanger sequencing, tapi Illumina kan mendominasi sekali. Kemudian ada PacBio. PacBio dia mahal, tapi walaupun dia sebetulnya juga bisa long read, ini dia berusaha untuk melawan hegemoni dari Illumina dan juga PacBio. Kemudian dia membuat sistem ini, dan dia tujuannya itulah supaya bisa melakukan sequencing apapun, anything, oleh siapa saja dan dimanapun. Saya dengar dia bisa bahkan dibawa ke ISS, jadi dibawa ke luar angkasa, mereka melakukan sequencing di stasiun luar angkasa yang di atas itu, yang di ISS itu, menggunakan Minion ini. Ya itu tuh, karena mungkin sepertinya bisa dilakukan seperti begitu. Nah, yang kami lakukan di sini adalah salah satunya adalah
mencoba melakukan whole genome sequencing. Yang kami lakukan di sini menggunakan Leptospira interrogans strain SK1. Ini adalah yang berasal dari anjing penderita leptospirosis. Di sini saya melakukan ekstraksi DNA menggunakan salah satu kit MasterPure, kemudian dilakukan library preparation, sequencing dengan Minion, kemudian base calling, adapter trimming, polishing, dan semua dengan kemudian di-assemble lagi. Kemudian di satu sisi lain lagi, kami juga melakukan sequencing dengan menggunakan Illumina. Ini jalurnya seperti begini. Kemudian dari situ, kami gabungkan. Jadi ini yang dinamakan hybrid assembly. Jadi kita gabungkan hasil antara Minion dan juga Illumina. Sehingga kita bisa mendapatkan satu gambaran utuh dari genom Leptospira interrogans servar Copenhageni strain SK1. Ini yang kita dapatkan. Di sini kami bandingkan dengan salah satu reference sequence, yaitu strain Fiocrus L1. Jadi sebetulnya yang kami dapatkan di lapangan itu, yaitu SK1 mirip dengan Fiocrus L1 130, dan setidaknya kami juga temukan 11 pseudogenes dari strain Fiocrus L1 130 memiliki fungsional ortolog di dalam genom strain SK1. Ini sudah kami laporkan, sudah masuk ke dalam, kalau nggak salah masuk ke GenBank. Jadi maksud saya di sini adalah kadang untuk melakukan whole genome sequencing itu agak repot kalau hanya mengandalkan dari satu macam sequencing. Jadi kami menggabungkan, namanya ini yang dinamakan hybrid assembling itu. Kemudian kita juga melakukan transcriptomic sequencing dengan menggunakan Minion juga. Seperti diketahui, ada dua teknik penting dalam pelajaran transkriptomik, yaitu dengan menggunakan microarrays. Biasanya menghitung satu grup sequence yang telah diketahui, jadi sudah ada array-nya yang sudah kita harus pesan. Kemudian dengan RNA sequencing, yang dimana menggunakan sequencing high throughput seperti yang kami gunakan. Nah, sedangkan Oxford Nanopore Technologies, perusahaan ini kita mendapatkan dua macam opsi untuk melakukan RNA sequencing. Pertama dengan melakukan direct cDNA. Sampelnya harus dari polyethyl RNA samples. Kemudian karena dia namanya direct cDNA, jadi dari RNA kita harus merubah ke cDNA dulu. Jadi ada proses reverse transcription dalam library preparation. Keuntungannya kita bisa melakukan multiplexing. Jadi kalau misalnya kita melakukan sequencing, kita tidak harus masukkan satu sampel aja dalam sekali sequencing, tapi kita bisa masukkan berbagai macam sampel di multiplex masuk dalam sekali sequencing. Itu bisa lebih murah. Kemudian yang opsi kedua adalah dia melakukan direct RNA sequencing. Ini benar-benar direct RNA sequencing. Jadi tidak ada proses cDNA-nya lagi. Sama, sampelnya dari polyethyl. Dan di sini kita dikasih pilihan, apakah mau melakukan reverse transcription atau tanpa reverse transcription. Hanya saja masalahnya di sini mereka tidak mempunyai kemampuan untuk multiplexing untuk yang direct RNA. Oke. Nah, kami di sini melakukan riset untuk mengetahui pola differential gene expression pada Leptospira menggunakan sistem kultur darah. Karena apabila hewan itu terinfeksi dengan Leptospira, hewan itu bisa kadang menjadi sakit, atau kadang dia tidak mengalami sakit tapi menjadi karier. Itu jadi masalah, karena kok jadi karier itu yang jadi masalah, karena dia akhirnya urinnya itu mengandung Leptospira, dan itu yang kadang suka mencemari lingkungan dan nyebar kemana-mana. Nah, itu faktor gimana hewan itu bisa menjadi sakit atau menjadi karier itu masih belum diketahui dengan pasti. Jadi bisa dari bakterinya atau dari inang. Kami beranggapan bisa jadi dari innate immune system, tapi kita mencoba untuk mengetahui apakah benar dari innate immune system. Jadi di sini yang kami lakukan adalah kami ambil darah sapi,
kemudian diinfeksi dengan Leptospira copenhageni, kemudian kita juga punya negatif kontrol, kemudian darah sapi dengan Leptospira patok. Patok ini adalah yang non patogenik. Kemudian juga ada beberapa kontrol juga di sini. Kemudian diinkubasi selama 29 derajat Celcius 3 jam, kemudian 36 derajat Celcius selama 3 jam. Ekstraksi RNA, lakukan sequencing, dan dilakukan semua proses bioinformatik ini. Yang kita dapat adalah seperti begini. Total reach-nya semuanya lumayan banyak. Hanya saja tentunya semua reach-nya akan didominasi oleh host-nya, seperti yang kita lihat di sini. 80.000 itu punyanya host-nya sendiri. Jadi hanya 56% punya host-nya. Ini hasilnya yang dari reach-nya. Kemudian, apabila kita lihat perbedaan ekspresi gennya, untuk Leptospira interrogans servar copenhageni, 56%, jadi yang merah ini beberapa aja yang kami tunjukkan. 56% upregulated dan 41% downregulated. Ini salah satu hasil yang kami lihat karena ada 2.868. Kami hanya menunjukkan beberapa yang lumayan signifikan. Kemudian juga apabila kita lihat di yang dimana yang diinfeksi dengan Biflexa serovar patok, kita juga melihat 52% upregulated, 47% downregulated. Seperti kita lihat yang warna merah ini, dan juga yang warna hijau untuk yang downregulated. Nah, ini sekarang kita lihat dari yang gennya sapinya sendiri. Ternyata kita juga menemukan yang upregulated dan juga downregulated karena diinfeksi oleh Leptospira. Ini juga bisa merupakan salah satu penemuan juga. Hanya saja masalahnya di kesimpulannya kita masih belum bisa menentukan bahwa ini benar-benar penemuan karena coverage RNA pada inang itu rendah. Jadi ini coverage-nya dia terlalu rendah. Kita tidak secara statistik masih belum beberapa signifikan. Hanya saja kami bisa mendapati perbedaan antara patogenik versus non patogenik strain Leptospira di hasilnya ini. Jadi percobaan yang ini akan kami lakukan pengulangan. Jadi ini rencananya dalam bulan-bulan ini atau bulan depan kami akan melakukan pengujian lagi untuk yang ini, supaya kita bisa mendapatkan benar-benar gambaran apa yang sebenarnya terjadi di hewannya ini. Oke, ini sedangkan yang ini ada proyek yang lain lagi. Jadi kami lakukan tahun ini, jadi mulai dari bulan Mei hingga Agustus beberapa minggu yang lalu. Yang kami lakukan di sini adalah pendeteksian Leptospira dari sampel lingkungan. Seperti kita ketahui, jadi sudah banyak mungkin penelitian mengenai leptospirosis di lingkungan. Jadi mereka ambil sampel di lingkungan, kemudian diuji leptospirosisnya. Seperti yang ada di sini, ini yang dilakukan di Inggris, di Cambridge mereka melakukannya. Jadi di salah satu sungai di sana. Kemudian ini di Nicaragua juga. Kemudian yang ini ada di salah satu pulau di Kepulauan Pasifik sana. Apa yang kami lakukan adalah mengambil sampel, jadi kami melakukan sampling air, sungai, dan juga tanah. Untuk yang sampel tanah, kami ambil dari tanah sekitar kampus, dicampur dengan PBS, kemudian kami tambahkan media di atasnya, diambil supernatan, kemudian kami pisahkan antara kita melakukan ini yang dibuat di tes, dan satunya lagi buat di spike itu untuk sebagai kontrolnya. Kemudian kami lakukan pengujian dengan kultur langsung, kemudian dengan real time PCR, dan juga satunya lagi dengan sequencing.
Dan juga kami lakukan hal yang sama, yang mirip dengan untuk sampel air. Jadi perlu saya sampaikan di sini, ini yang untuk airnya. Jadi kami menggunakan beberapa macam media. Pertama menggunakan Stewart, Korthoff, Fletcher, EMJH, kemudian Staff ini adalah antibakterialnya yang kami gunakan. Kemudian ada juga yang tanpa antibakteri. Kemudian ada juga yang menggunakan 5FU, 5-fluorouracil, ini juga sama untuk menghambat pertumbuhan bakteri lain. Perlu saya sampaikan di sini, dalam pengujian sampel untuk dari lingkungan ini, masalahnya itu adalah kita mendapatkan sampel yang begitu besar. Jadi kan air itu yang diambil 1 liter atau banyak sekali. Gimana caranya kita bisa mendapatkan bakteri atau leptospira di sampel yang begitu banyak. Jadi tantangannya adalah melakukan yang namanya pengkonsentrasian dari sampel ini, gitu. Dan juga untuk meniadakan kontaminan yang macam-macam. Karena terus terang begitu kita menumbuhkan ini, yang tumbuh macam-macam, nggak karuan. Baunya juga nggak karuan. Nah, ini hasil yang kita dapat di sini. Kita lihat bahwa nomor ini adalah nomor dari, jadi ketika kita melihat di mikroskop, pertumbuhannya kita lihat dari yang nomor 4, kalau kita katakan 4 berarti itu pertumbuhannya sangat tinggi, kalau 3 itu lebih kurang, yang kalau 0 itu berarti kita nggak melihat pertumbuhan dari bakteri yang kita anggap leptospira. Karena kalau kita melihat dalam mikroskop, apalagi di sampel seperti begini, kita melihat berbagai macam organisme di situ. Ada yang bentuknya seperti leptospira, ya kita anggap seperti leptospira. Ada juga yang enggak, ya enggak. Tapi kita nggak bisa pasti apakah itu leptospira apa enggak. Nah, ini pertumbuhannya kita lihat dari sini, yang nomor 4 ini, itu adalah EMJH dengan 5FU, kemudian EMJH dengan Staph, pertumbuhannya setelah minggu keempat itu mulai tinggi. Itu yang sampel dari air. Sampel dari tanah juga sama, kita lihat sampel yang menggunakan media EMJH dan Staph itu lebih bagus daripada yang lain. Nah, begitu kita lihat dengan real-time PCR, di sini kita akan namanya CQ. CQ itu sama seperti CT, jadi nggak usah terlalu dipermasalahkan. Ini karena alat yang kita gunakan adalah punyanya Quanta Bio, mereka namanya CQ, tapi sama aja. Nah, ini kita lihat dari sini, kita banyak menemukan non-patogenik leptospira untuk yang dari sampel tanah. Kemudian dari sampel air, kita tidak menemukan patogenik dan non-patogenik, tapi kita menemukan sesuatu ini di 16S ini lebih ke arah general, jadi sesuatu yang mirip-mirip dengan leptospira. Jadi dia kurang lebih dia memang waktu 16S ini tidak spesifik untuk leptospira. Jadi tapi waktu kita lihat untuk yang level 32 ini untuk patogenik leptospira kita tidak menemukan dengan real time PCR. Kemudian yang melakukan juga dengan sequencing whole gene of 16S. Jadi untuk gen 16S untuk leptospira dengan minion itu, hasilnya di air kita menemukan 1 dari 172.000 reads untuk bakteri, kita menemukan satu reads itu berhubungan dengan leptospira untuk yang air. Untuk yang tanah dari 246.000 reads, kita menemukan sekitar 5 reads yang beberapa di antara yang hampir semuanya adalah berasal dari patogenik. Jadi tanahnya ini rupanya lebih banyak, kita lebih menemukan banyak leptospira ternyata. Jadi kita temukan patogenik non-patogenik leptospira dalam sampel air dan tanah, kemudian media EMJH dan suplemen 5FU atau Staph lebih superior untuk menemukan leptospira dalam studi ini.
Oke, itu yang dari riset yang kami lakukan di sini. Kemudian sekarang pertanyaannya, apa sih peran dokter hewan dalam penanganan leptospirosis? Saya kategorikan di 3 bagian, yaitu pertama dari sisi patogennya, kemudian dari sisi hostnya, kemudian dari sisi environment, karena leptospira itu berhubungan dengan 3 macam ini. Dari segi patogennya, kita lihat leptospira itu zoonosis. Dia tuh kasusnya 1,3 juta dengan 558.000 kematian. Dan dia salah satu penyakit zoonosis yang banyak tersebar dan underdiagnosed, karena banyak sekali underdiagnosed dari leptospira. Dikira penyakit lain padahal dia leptospira. Dan dia biasanya terjadi di negara-negara yang miskin, endemik daerah tropis dengan kelembapan tinggi seperti Indonesia, endemik daerah berasal bencana alam. Indonesia banyak sekali bencana alam, banjir itu hampir setiap tahun selalu terjadi berkali-kali. Kalau kita lihat datanya Kementerian Kesehatan, pasti kita tahu saat banjir pasti kasus leptospira tinggi. Hanya saja sayangnya belum ada yang melihat apakah gimana dengan di hewannya itu. Karena satu penyebabnya hewan ini. Kemudian untuk kita bisa melakukan riset juga untuk deteksi peran kita sebagai dokter hewan, kita bisa melakukan riset untuk deteksi patogen, ya, dan juga riset untuk melakukan vaksin seperti vaksinasi ini. Nah, sekarang dari segi induk semangnya atau hostnya, hampir semua hewan mamalia dapat terinfeksi oleh leptospira sebetulnya. Rodentia itu adalah reservoir utama. Tikus itu biasanya terinfeksi dengan Leptospira interrogans serovar copenhageni, mencit biasanya interrogans serovar balum, ternak sapi itu biasanya Leptospira borpitosanae serovar harjo. Ini mungkin saya pernah lihat harjo ini seperti nama orang Indonesia, karena nama lengkapnya Harjo Prayitno, kalau nggak salah. Ini seperti nama orang Indonesia memang. Kemudian Leptospira interrogans serovar pomona, interrogans serovar harjo juga untuk ternak sapi. Jadi harjo ini banyak ditemukan di sapi. Pada kuda juga terjadi, yaitu Leptospira serovar pomona gripotyposa, seperti yang ada di gambar sini. Ini equine recurrent uveitis, aperiodic ophthalmia atau moon blindness, yang kemungkinan juga disebabkan oleh leptospirosis juga. Hanya saja walaupun masih kontroversial nih, jadi apakah benar karena itu apa enggak. Cuma hanya saja saya di sini pernah mendapati satu kasus, satu sampel mereka mengirim cairan mata ini, di mana mereka cari mata dari kuda, jadi aqueous humornya kuda, yang mereka duga terinfeksi leptospira. Saya uji dengan PCR kalau nggak salah negatif, tapi waktu saya lakukan microscope agglutination test, ada antibodinya. Jadi itu lumayan, saya bilang, oh bagus juga. Dan saya tanya profesor saya, bilang, iya memang masih kontroversi, tapi kita laporkan seperti begitu saja. Ya karena masih akan kita dalami lagi, kenapa bisa begitu. Tapi memang ada kasusnya yang seperti begitu di kuda. Kemudian babi, kebanyakan serovar pomona Bratislava. Di California Sea Lion juga serovar pomona ini juga sering terjadi di California Sea Lion yang terinfeksi oleh leptospira. Kemudian terus tentu saja kita tuh bisa melakukan riset. Riset tuh bisa kemana saja, masuk sini juga. Kemudian untuk diagnosis ini penting juga, kita dokter hewan nih memang harus proaktif dalam diagnosis dalam leptospira ini. Selain itu sekarang di faktor lingkungan. Ini yang kita nggak banyak lihat, terutama dokter hewan tuh jarang sekali yang melihat ke lingkungan, karena pikirannya kalau sudah ke lingkungan pasti itu, apalagi untuk leptospira, itu domainnya dokter manusia atau domainnya yang lain. Dan memang banyak kan yang mengerjakan ini ya saintis atau mungkin dokter manusia atau kebanyakan saintis sih. Sebetulnya itu juga dokter hewan juga bisa berkontribusi di sini, karena yang dari penyebabnya kenapa bisa di lingkungan itu kan dari urinnya hewan, dari apakah dan itu juga akhirnya juga berimplikasi di hewan ternak, karena mereka akan
terinfeksi dari pencemaran itu. Seperti yang sudah saya lakukan yang di riset saya yang di environment kan ketahuan, ternyata dia di air ada, kemudian ada juga yang ketemu juga yang di tanah juga ada. Dan saya pernah menemukan juga kasus Leptospira di anjing kecil yang dia habis minum air sungai. Jadi dia kondisi ginjalnya sudah parah. Kami lakukan uji PCR dari urin dan juga dilihat juga di serumnya positif dua-duanya. Jadi dia antibodinya ada, di urin nggak ketemu, kondisinya sudah parah, akhirnya harus eutanasi. Masih dia sekitar 7 bulanan karena katanya yang punya itu habis minum air sungai dia. Dan kacaunya lagi, si dalam rumah itu dia ada temannya satu, jadi anjing satu rumah yang juga terinfeksi. Nah, jadi pentingnya kita di situ. Hewan-hewan ini bisa terinfeksi Leptospira dari lingkungan. Nah, itu. Jadi kita juga harus berperan di sini. Oke. Ya, jadi di sini saya ucapkan terima kasih untuk profesor saya, Dr. Sekumari Rajiv dari University of Tennessee, kemudian Miranda Gorman sama Kelly, kemudian Indikasat Panama City, Dr. di Alejandro, dia yang mengerjakan, dia salah satu bioinformatician kita, kemudian dari University of Georgia, Dr. Liliana, kemudian sama Rachel, itu juga kolaborator kami untuk bioinformatik. Kemudian dari universitas saya sebelumnya, Dr. Long, kemudian Alex sama Gina yang bantu kami juga dalam untuk sampel-sampel kami sebelumnya. Oke, kemudian selanjutnya ada pertanyaan, komentar, atau saran, silakan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dani atas presentasinya. Menarik sekali ya Dok. Itu yang di cacing itu saya tertarik sekali Dok. Di wax worm. Ya, ya. Kalau di sini biasanya kayaknya buat mancing ya Dok di Indonesia. Sepertinya begitu. Di sini juga banyak buat mancing. Jadi kadang belinya di toko-toko pancing. Itu ya Dok, kalau untuk penelitian apa nggak harus negatif Leptospira dulu atau gimana ya Dok? Penelitiannya, karena masalahnya kan terus terang belum ada laporan apakah mereka kena Leptospira apa enggak. Jadi pada saat kami melakukan infeksi ini juga ada negatif kontrolnya juga. Jadi ya mereka yang tidak diinfeksi yang kami lakukan, yang juga kami lakukan negatif pengujian. Dari situ dia negatif juga. Jadi kami katakan ya ini bisa digunakan. Karena kan sebelum kita bilang bahwa dia bisa terinfeksi apa enggak, kita kan harus uji dulu kan. Iya. Karena kita belum tahu, belum ada yang pernah melakukan apakah waxworm ini bisa terinfeksi Leptospira apa enggak. Belum ada yang pernah bisa melakukan itu. Belum ada yang nyoba. Jadi ya kami lakukan ini. Ya, baik Dok. Kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan di chat room ya Dok ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Dari Ambar Retnowati, mohon info cut off dari mat yang diteliti berapa dan hewan apa saja yang sudah dilakukan untuk penelitian leptospirosis dari narasumber. Monggo Dok. Cut off-nya kan pertama kali kita jadi pada saat kita melakukan mat itu kan pertama kali dilakukan screening. Screening itu kan kita lihat apakah ada 50% dari si Leptospira itu teraglutinasi. Dari situ kita lakukan uji lanjutan untuk melihat titernya. Cut off yang kami lakukan itu adalah titer yang paling rendah adalah 1 pangkat, jadi titer 50, kemudian 100, 200,
Biasanya setelah 200 tuh baru kita melakukan bilang itu positif. Dan setelah 200, di situ cut off-nya. Tapi awalnya adalah 50 kita melakukannya. Kita mulai dari 50. Memang ada yang bilang dari 100, tapi 100 tuh biasanya katanya itu adalah standarnya adalah 100, itu minimal. Kemudian 200 tuh di atas 200 adalah positif. Kami lakukan mulai dari 50, kemudian 100, 200, 400, kemudian 800 yang setingginya. Tapi di atas 200 tuh biasanya kita sudah mulai bilang, oh dia positif, oh gimana. Tapi juga harus hati-hati karena kita harus lihat juga apakah dia positifnya karena vaksinasi atau bukan. Karena hewan itu kan bisa kadang-kadang juga ada yang divaksinasi. Oh ya. Ya, baik. Untuk hewan apa saja yang pernah dilakukan di penelitian leptospirosis? Tadi sudah disebut ya dok, pakai Gallinea melanella itu ya dok ya, yang waxworm sama hamster ya, Syrian hamster. Kita belum nyoba Syrian hamster, tapi kita mau coba di sapi. Hanya saja kita akan tidak menggunakan sapinya ke terinfeksi karena waduh kacau tuh, kita harus menginfeksi sapi. Kita gunakan namanya blood culture system. Jadi kita ambil darahnya, kemudian kita tumbuhkan darahnya, kita melakukan tempatkan di satu culture system, di situ kita infeksi. Kita masih mencoba sistem itu. Jadi dengan kata lain, kita mencoba menghindari menggunakan hewan-hewan hidup ini sebanyak mungkin. Karena pertama ya mahal. Seperti yang saya katakan, mahal, kemudian masalah etika, kemudian juga siklusnya panjang. Jadi makanya keluarlah kita coba pakai Galleria itu. Kemudian baik, untuk ya ada pertanyaan lagi dok dari Dokter Hewan Sunan di Kebumen, Jawa Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Merdeka. Izin bertanya dok, kalau pada kucing dengan tanda klinis mukosa kuning, urin warna gelap, merah gelap, sudah dikategorikan sebagai leptospirosis atau belum ya dok? Memang tanda klinis dari leptospira salah satunya adalah mukosanya kuning. Tapi kalau mukosa kuning kemudian urin warna gelap itu belum tentu leptospira, karena harus kita lihat juga banyak penyakit lain seperti begitu. Jadi banyak kasus-kasus apa yang kita lihat ya jaundice, kemudian urinnya gelap, urinnya berwarna segala macam. Waktu saya tes ternyata negatif karena dia kena penyakit yang lain. Jadi tidak mukosa kuning warna urin gelap bisa jadi ya, bisa tidak. Mukosa kuning bisa jadi leptospira tapi tidak pasti leptospira. Ya, itu. Jadi bisa jadi leptospira ya. Bisa jadi tapi belum tentu leptospira. Jadi makanya membutuhkan uji lab. Itulah makanya itu. Ya. Jadi kalau sampel-sampel yang kami dapat karena di kampus ini lab kami juga menerima sampel leptospira. Jadi yang saya lihat dari historinya setiap pasien itu yang datang itu, mereka selalu kebanyakan yang datang itu jaundice, selalu kemudian ginjal azotenia segala macam, jadi ginjal bermasalah dengan ginjal, kebanyakan itu. Jadi selalu mereka setiap kali mereka lihat ada bermasalah di ginjal, mereka selalu curiganya leptospira. Jadi mereka selalu kirim sampel untuk leptospira. Tapi tidak semua sampelnya di leptospira. Jadi itu yang kita harus hati-hati. Itu hanya salah satu faktor, salah satu tanda klinis, tapi belum tentu dia leptospira. Itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah cold-blooded animal. Ya. Cold-blooded animal. Saya kok belum pernah dengar ya, atau mungkin saya yang salah. Tapi bisa dicari. Coba nanti saya lihatnya lagi. Apakah sudah seperti reptil amfibi dan seperti di sini kan banyak, kalau di Florida itu kan banyak apa tuh namanya, alligator.
Saya dapat sampel dulu itu adalah lupa saya apa. Nanti akan saya lihat. Tapi bisa jadi, bisa jadi. Tapi saya nggak pasti. Harus saya pastikan dulu. Saya cari lagi. Ya, jadi maaf Pak, selamat Rarjo. Saya harus lihat lagi kasusnya ada apa enggak. Ya. Baik dok, selanjutnya ada dari Dr. Nirma Cahyanti. Untuk apabila sampel untuk sequencing berbeda, contoh dari sampel urin dan serum, apakah primernya sama atau berbeda ya dok untuk deteksinya? Oh ya, jadi untuk primer untuk PCR yang kami gunakan di sini adalah Lipol 32. Itu dia spesifik untuk patogenik Leptospira. Kemudian ada juga primer yang kita menggunakan satunya lagi adalah 23S. Jadi itu ada semua ribosomal RNA. 23S yang kami gunakan itu untuk non-patogenik Leptospira. Gitu. Nah, untuk sequencing, sequencing untuk yang di sampel lingkungan itu, kami gunakan whole gene 16S. Jadi ada protokol dari grupnya Cambridge itu, dia punya cara untuk mensequencing dari semua gen dari 16S ribosomal ini. Jadi sekitar 1.500 base pair besarnya itu. Jadi itu yang kami sequencing di situ. Sedangkan kadang ada juga yang satunya lagi yang kami lakukan whole genome sequencing, itu adalah semua whole genome-nya. Jadi tidak menggunakan primer kalau itu kan whole genome. Kemudian dari Dr. Nia ya. Nah ini masalahnya adalah untuk vaksin leptospirosis di anjing hanya untuk beberapa spesies. Nah ini yang saya tahu. Jadi untuk vaksin leptospira yang ada sekarang itu dia bisa melakukan cross proteksi. Setahu saya itu. Ya. Jadi dia tidak bisa, dia hanya proteksi pada spesifik satu lepto yang ada di vaksinnya itu. Setahu saya dia tidak bisa cross protection ke spesies yang lain. Itu setahu saya. Makanya profesor saya bikin penelitian lagi soal ini. Ya. Nah itu gitu ya Dokter Nia ya. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya adalah dari Nihatrip. Pertanyaannya, jika cut off di atas 200 dan dinyatakan positif, sedang hewan tidak divaksin, apakah juga diikuti gejala klinis? Ini kalau mereka itu adalah karier, tidak ada gejala klinisnya, itu yang jadi masalah. Ya, biasanya cut off di atas 200 itu kadang nggak ada gejala klinisnya. Jadi hanya yang di atas, yang tinggi sekali bisa keluar gejala klinisnya. Itu yang selama ini saya lihat seperti begitu. Kemudian dari Hikmah Salma, dok, ini ada pertanyaan, pada manusia sudah ada rapid test leptospira, apa dewan ada? Dewan ada, ya, rapid testnya ada. Nggak salah itu yang saya ada gambarnya itu, kalau nggak salah itu yang buat hewan, snap testnya, ya. Kemudian dari ini Hatrip lagi, untuk vaksin kill seperti 7-in-1 sampai berapa lama bisa meninggal antibody yang bisa deteksi oleh MET? Sepertinya saya kurang pasti, tapi biasanya vaksinasi kan 2 minggu ya, 2 minggu 3 minggu. Ya, kadang-kadang dalam setahun tuh
kita mendapati apa tuh sampel-sampel yang katanya divaksinasikan, biasanya vaksinasi untuk leptospira ini kan setahun sekali. Jadi ya kadang dalam 6 bulan atau kadang setahun tuh kita lihat sudah ada yang turun, ada juga yang setahun masih kuat, itu tergantung juga. Wah, ini kemudian dari Yosi. Nah, itu. Saya kurang tahu ini kenapa kok kucing lebih rendah daripada anjing. Saya terus terang nggak tahu. Harus saya lihat lagi itu. Mungkin loh ya. Ini karena penularannya kan kebanyakannya dari urinnya ya, bukan dari, apakah saya kurang tahu apakah dari dengan makan tikus ini terus dia bisa terinfeksi juga dari leptospira. Itu saya lihat lagi. Ya. Sensitivitas rapid test yang ada saya kurang tahu. Saya nggak tahu. Apa tuh harus saya lihat lagi itu. Saya mungkin baru cuma nguji sekali aja pakai rapid test. Karena biasanya saya mengujinya kan di lab, jadi pakai apa yang kami punya di lab. Jarang kita lihat pakai rapid test ini. Ya. Oh, nomor HP-nya. Oh, ya nanti saya kasih tahu. Oke. Kemampuan proteksi vaksin leptospirosis. Sebetulnya dia lumayan efektif apabila terinfeksi oleh spesies yang sama. Kalau dia tidak terinfeksi spesies yang sama ya, maaf. Apakah kalau tidak ditemukan di spesies yang sama ya dia nggak efektif gitu. Jadi masalahnya kan di situ. Sedangkan dia leptospira ini kan macam-macam. Serovarnya macam-macam, spesiesnya macam-macam, jadi itu yang selalu jadi masalah. Dan dia tidak cross protection kadang-kadang. Leptospira di semen sepertinya ada. Ya, saya kok ingin. Kayaknya ada, bisa. Saya pernah baca sepertinya ada di semen hewan. Ya. Oke, terus kemarin tadi saya baca tuh ada dari Pak Pungki, Hari Pontodeo, Pak Dr. Haryo, Sarva Harjo, nama penemunya Harjo Sworo. Wah, iya. Berarti saya salah, bukan, tapi kan Harjo Prayitno. Soalnya kayak saya baca ada Harjo Prayitno, mungkin namanya Prof. Harjo Sworo. Ya, maafkan saya. Saya yang salah, Prof. Ya, Dok, 5 menit lagi barangkali. Ya. Iya. Sudah habis kayaknya, Dok, pertanyaan di grup chatnya di grup chatnya, Dok. Tadi ada yang hand raise satu orang. Oh, nggak ada lagi ya? Apakah ada dari partisipan yang masih mau bertanya kepada Dr. Dani mengenai leptospira? Masih ada 5 menit, Dok. Menarik ya, Dok, karena di tanah ditemukan ya, Dok. Ya, itu yang jadi masalah sebetulnya. Di tanah dan di air itu yang selalu jadi masalah. Iya. Biasanya kalau di US sana untuk pencegahannya menggunakan apa ya, Dok? Vaksinasi, Mbak. Vaksinasi gitu. Kan kalau dari lingkungan agak susah kan ya. Jadi ya mereka kalau dokter hewan sini kadang-kadang sama mereka divaksinasi memang. Dari faktor hostnya aja ya pencegahannya ya, Dok? Ya, sama apa ya, tikus kan mungkin kalau di daerah sini ya masalahnya tidak sebesar seperti yang di daerah perkotaan yang banyak tikusnya. Di sini yang saya tahu mereka banyak kan ya divaksinasi.